Awal pertama saya bertemu dengan suamiku itu karena saya dikenalkan komunikasinya awal-awalnya jarang banget gitu sama suami. Malah awalnya kita bukan tukeran nomor WhatsApp, tapi tukeran sukanya lagi. Tipe orang-orang Jerman itu tipe-tipe yang to the point. Ini antara plus dan juga minus, sungkan-sungkan, usah malu-malu, gak enak-enak gitu, nggak usah hus-husanah gitu ya. Makanan Jerman yang paling aku suka banyak. Halo, culture shock ya pasti ya. Terutama Abang Yuni Jakarta, Abang Yuni Mak Babe yang ada di mana-mana. Mungkin kalian yang kepingin tinggal di negara orang, ikutin terus ya. Gue mau curhat nih ya, gue pingin curhat sama lulu pade. Gimana rasanya tuh tinggal di negara orang, oke? Ya, jadi kalian yang punya mimpi, pingin tinggal atau kawin atau sekolah di negara orang, supaya kalian tuh bisa tahu gimana enaknya atau kagak enaknya ya tinggal di negara orang. Ikutin terus. Halo, Aji, Asu, Aceh, Ade, aku nhóm fan Chelsea. Kim Tông ngày ơi con nhị tờ khang này chuyên tò tịch của every hết tò nhóm fan. Nhìn mấy tí ba, chị cả hết những cái thì phòng dù hồ dù mò. Jadi Nyi Oi kongai video tangai curhat. Hai guys, apa kabar teman-teman? Sampai nih, semoga baik-baik saja. Jadi dalam videoku kali ini mau kasih sedikit curhat-curhat guys tentang bagaimana saya sebagai seorang Indonesia sangat tutorial lah menjalin hubungan dengan seseorang yang berasal dari luar bukan Indonesia. Sini mau cerita tentang di mana saya ketemu partnerku, makanan kesukaannya kami berdua atau makanan yang kami tidak suka berdua di Eropa, shock culture. Satu lagi yang penting, bagaimana menjalin hubungan dengan seorang bule. So stay tuned. Kuah idanihan saya mengani sambal dilan unyine dija mengani ruti telu cukanya di dija bersih dukane di dija mangedok warung pak paling yu kentang siram jema keju kena gawola saya kuah telu pak 5 siapa agak ngajong cuma bule na tanggung jawab zaman niku sayang zaman niku titik dan dilihat ganteng oke? Kali ini orang mau curhat kasihan curhat ya mau curhat orang kehidupan di sini jadi maksudnya memang mungkin orang banyak lihat kalau jadi istri bule itu senang, jadi duka atau apa dan begitu. Mar kita nanti mau bilang yang sebenarnya, kasihan orang ini bagaimana. Jadi kalau ngoni suka, ngoni Mbak Uni ini sampai akhir, kong bukan cuma kita pe video juga mar kita pe teman-teman lain ngoni balik akan. Semoga dorang taruh teks bahasa Indonesia supaya ngoni-ngoni lebih mengerti. Iya toh? Oke, selamat menonton. Selamat Mbak Uni. Hello everyone, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Meiski di sini. Semoga baik-baik saja ya semuanya. Mana semua reka? Jadi seperti video pembukaanku tadi, saya mau cerita-cerita toh, curhat-curhat sedikit. Tapi selain dari itu, mau juga ngerujak-rujak sedikit sambil ngerujak sambil curhat ya. Ada bahan-bahanku di sini, ada jeruk bali, aku beli jeruk bali. Kalau di Eropa mungkin kalian bisa beli jeruk apa namanya? What's the name of the orange? The sour orange that you told me before, like a pomade. Hah? Kalau di Jerman ada namanya apa? Pampelmuse. Hah? Muda? Pampelmuse. Saya nggak tahu apa namanya itu ya, pampelmuse. Pampelmuse guys, saya diketawain mamaku. Tumbuh dulu lomboknya sama terasi. Ini terasi dari Kendari, terasi asli ya, bukan terasi tomat. Terasi asli nih guys. Iya mau dong Mi, sayur daun ubi dilalap. Jadi malam ini kita makan sayur daun ubi dilalap pakai sambal terasi. Tunggu dulu ini. Oh ya, back to the story. Jadi di mana saya ketemu sama partnerku. Jadi pacarku kan sekarang ini orang Jerman guys. Nah, saya kan dulu pernah menikah toh. Kita Umi semua pernah menikah. Dulu saya menikah sama orang Belanda, terus saya berpisah. Sekarang partnerku ini dari Jerman. Kok dapetnya bule-bule terus sih kakak? Iya. Karena dimana saya ketemu ini mereka? Goyang-goyang ya guys. Taruh sini aja. Dimana saya ketemu mereka? Mungkin salah satu di antara kamu sudah tahu ya, kalau saya punya homestay guys. Jadi mereka itu berdua adalah tamu saya dulu ketika mereka datang di homestay gitu saya ketemu sama mereka, ketemu sama mantan suami saya dan juga ketemu sama David gitu.
Do you want to eat papaya leaf? Boiled? No taste? With sambal? At least which we had one time. Ya. No. Katanya kalau membuat lalapan guys, dia nggak kemakan guys, katanya I eat this instead. aku ada yang nama temak alias tidak ada rasanya. Tidak ada rasanya katanya guys, gitu. Kamu. Terus kan saya sudah beberapa kali ke Eropa toh. Apa sih yang saya rasakan selama saya di sana? Ada dibilang itu shock culture ya, atau dibilang kita kaget dengan kebudayaan, dan itu betul guys. Contoh yang paling sering terjadi adalah yang paling saya ingat adalah ketika mau ke kamar mandi, buang air kecil kah atau buang air besar, itu di WC-nya guys tidak ada air dipakai cebok, tidak ada pakai macebo, jadi pakai tisu semua. Apa di sana tahu Wiro mengkali? Iya. Mengkali guys. Kau bayangkanlah ya, bagaimana kita yang sudah terbiasa dengan air disuruh mengkali. Jadi ketika saya waktu di rumahnya suamiku dulu itu, saya sediakan ember, di tempatnya David juga. Saya sediakan ember dan timba dari mangkok, karena tidak ada timba. Itu. Yang kedua, kebiasaan makan ya guys. Kita di Indonesia kadang kita makan berbunyi ya. Di sana itu tidak sopan. Orang pasti langsung jijik atau bagaimana begitu. Dan juga kalau di meja makan itu adalah kena bolokan ya tahu Jo. Nah kasih keluar itu boloknya. Keluar, ketawa sepupuku guys. Nah, kasih keluar itu yang mestinya di meja makan. Itu sopan daripada kita bersendawa. Kalau kita orang Indonesia kan suka begitu. Itu tidak sopan guys. Kau bayangkan guys, bagaimana perasaanku kalau saya duduk sama-sama orang bolokan. I believe I can fly. Bagaimana itu duduk sama-sama orang bolokan sementara makan. Nah, itulah orang beringus ya. Terus apa suka dukanya ketika ada di Eropa ya, secara garis besar, bukan hanya Jerman tapi Eropa juga, Belanda kah apa kata. Suka dukanya apa ya? Mungkin dukanya karena tidak bisa bahasa Jerman. Jadi saya tidak bisa berkomunikasi. Sukanya itu ya makanannya enak. Banyak bunga-bunga. Nah. Segalanya serba cepat, tidak sama di sini. Kalau belanja lamanya, kalau di sana cek cepat. Kalau di sini lambat. Nah, itu sukanya itu. Kalau pergi ke shopping tidak perlu lama-lama berdiri antri. Nah. Terus makanan yang paling saya suka, makanan Jerman yang paling saya suka ya. Kita bicara Jerman sekarang ya. Kalau Belanda sih hampir sama kayak Indonesia. Kan kita ada percampuran budaya kan sama Belanda. Kalau di sana saya tidak terlalu susah makan. Kalau di Jerman itu makanannya yang paling saya suka itu adalah currywurst. Currywurst itu makanan favorit saya. Saya bilang sama David, saya bisa hidup di Jerman asalkan kok adain currywurst. Currywurst itu adalah sosis sama kentang ditaruh kari atau turmeric ya. Currywurst turmeric kari. Kalau saya bilang sih kunyit di atasnya. Itu enak guys, enak sekali. Ada lagi namanya rotkohl atau sauerkraut. Itu lidahnya Indonesia cocok itu guys.
Yaitu kol putih sama kol merah kayak dibikin acar begitu, diasamkan. Itu enak sekali guys. Rot kol. Pertama saya makan itu dulu waktu di Praha. Waktu saya pertama datang ke Eropa dan saya naksir langsung lidahku sama itu. Sepertinya kalau makanan yang saya tidak suka apa ya di sana ya? Dave, do you remember what the food that I didn't like when I was in Germany? Guys, dia habis angkat jemuran guys. I hate the smell. Ini namanya terasi guys. Dia benci banget sama bau terasi. Apa namanya? Food you don't like. When I was in Germany? Rinderroulade. No, I like rinderroulade from you. Either don't like. No, I like it, but it was because I was too full. What ya? Makanan apa ya? I don't know what food they're speaking about. General, I think everything is good, yeah? The fruits, the sour yeah. cake. Sour cake. Yeah. Jadi guys, The fruits were all too sour for me, yeah. the cake with sour fruits. That's not a sour fruit. It was a sweet fruit. It's sour. Jadi tingkat kemanisan buah antara orang Eropa dan orang Indonesia itu beda ya guys. Mungkin karena ketika tunggu kamera saya miring. Ketika buah kan bukan daerah tropis, jadi ketika buah itu dipanen itu masih dalam keadaan belum masak. Jadi pas sampai di sana ada yang masih asam ya guys. Jadi itu ditaruh buat toppingnya kue apa segala macam begitu. Itu tuh saya tidak suka. Itu asam. Buat saya buah itu harus selalu manis. Kalau mau asam bikin rujak. Toh? Begitu bikin rujak baru enak. Nah, itu Mi. Itu yang saya tidak suka. Rata-rata yang lainnya saya suka. Semuanya enak kalau misalnya makanan ya. Terus makanan yang susah buat kita berdua adalah ketika yang menyusahkan untuk saya adalah ketika saya rindu untuk makan makanan Indonesia guys. Contohnya seperti ini. Di sini tuh ada rujak, pasti pakai terasi toh. Di sana saya dapat terasi dari toko Asia. Bisa juga saya dapat cumi kering dari toko Asia. Itu. Kalau saya mau makan itu, David harus pergi masuk ke dalam ruang kerjanya, memasak di situ, kasih besar-besar itu nyalanya itu yang disedot itu dari bawah kompor pintu, terus disebut exhaustnya toh, terus saya buka pintu besar-besar walaupun pintu dan jendela, walaupun itu waktu terakhir saya ke sana itu adalah musim gugur guys, jadi dingin-dingin sekali guys. Jadi saya tetap bertahan untuk bisa makan terasi dan juga sambal terasi, tutul lada sama kalau cumi kering begitu toh, di sambal-sambal itu. Jadi dan ketika dia masuk ke dalam ruang dapur, dia akan bilang, "What smell is? Bau apa ini?" Itu selalu. Dan juga masak nasi ya. Nasi itu adalah menu favorit saya, tapi tidak favorit untuk David guys. Begitu. Jadi kita ada kebiasaan. Oh ya, siapa memasak hari ini? Jadi mau tidak mau yang lain harus makan makanan yang kita masak. Kalau waktu saya di sana 3 bulan kemarin. Jadi sana Kak. Hari ini misalnya contohnya masak atau jadi David harus makan masakan yang saya masak. Besoknya lagi giliran David masak, jadi saya harus makan makanan yang David masak. Kadang kalau kita malas masak, kita pergi makan di restoran guys. Gitu guys. Saya punya contekan guys, makanya saya harus lihat handphoneku karena ini kan kita kolaborasi guys. Jangan lupa nanti follow juga. Follow, ini bukan Instagram ya. Jangan lupa juga subscribe, like, komen video-video teman-temanku yang di bawah ini, yang punya juga partner orang luar guys. Cerita-ceritanya pasti lucu-lucu, suka duka,
suka duka punya partner orang luar ya guys. Nah, ini dia yang terakhir. Apa saran kalian supaya bisa dapat partner orang luar ya? Saran saya itu yang pertama adalah, nanti saya bahas lagi di videoku yang satunya, nah yang panjang, jadi stay tune. Nyalakan itu loncengnya supaya kalian bisa dapat terus video-video terbaru saya guys. Jadi begini, kalau mau kita dapat orang bule, yang pertama adalah harus bisa kita komunikasi. Kalau tidak bisa kok komunikasi susah. Bagaimana kau bisa tahu kalau dia mau makan? Bagaimana kau bisa tahu kalau dia mau minum? Bagaimana kau bisa tahu kalau dia mau kenalan? Jadi komunikasi. Biar kau tidak bisa bicara bahasa Inggris, apalah gunanya itu Google Translate? Ya kan? Oke. Taruh gue dalam dana. Lalu. Jadi nomor satu kau harus pintar komunikasi sama dia. Jika sudah bisa komunikasi itu semuanya gampang. Terus gimana caranya dapat orang bule ya? Ya ada kan itu juga situs-situs kencan itu toh guys, dating site, bisa kok juga begitu bergabung. Tapi hati-hati, ada banyak scammer di sana guys. Saya punya pacar dulu orang Perancis guys, tapi untung dia bukan scammer. Tapi kami tidak bisa bersatu karena satu dan lain hal ya kan guys. Ada orang Perancis pacar gue, jadi begitu, gue bisa join di situ. Selalu panjang ini durasiku deh. Nanti untuk apa namanya lagi nih? Nyontek. Tips and trick atau saran. Nanti saya sambung di video saya berikutnya nah. Pokoknya itu harus bisa komunikasi. Jadi kalau sudah sama-sama, apa-apa lancar itu. Kalau sudah pacaran apa-apa lancar itu kan sudah bersama toh. Gitu. Kalau yang mau nikah sama bule, siapkan mental. Itu lagi perbedaan orang bule, orang Indonesia. Di sana tidak ada pembantu guys. Oh no. Semua hai kamu wanita-wanita yang ingin menikah sama bule, siapkan mental baja, siapkan power, karena di sana tidak ada pembantu ya. Semua harus dikerjakan sendiri guys. Itulah bule. Jadi guys, sudah mau gelap sekarang. Kita jumpa lagi ya di video berikutnya nanti nah. Stay tune terus. See you next time in my next video. Ciao.